Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang beranggotakan saya sendiri, Adelia Nurul Hidayah dengan NIM 63030200054 dan rekan saya, Salma Desta Wasilah Maghfirah dengan NIM 63030200055. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi yang berjudul Manajemen Kas Lembaga Keuangan Syariah. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai definisi manajemen kas. Manajemen kas merupakan sebuah proses di mana dalam proses tersebut mengatur keuangan dalam suatu usaha, baik meliputi perencanaan, analisa, dan pengendalian keuangan. Melihat bahwasanya sebuah usaha didirikan dengan tujuan kelangsungan hidup usaha itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen kas memang sangat diperlukan. Dalam lembaga keuangan syariah sendiri, proses manajemen kas tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Baik, pada slide berikut ini kita akan membahas mengenai aliran kas. Kas sendiri merupakan bentuk aktiva yang paling liquid atau bisa digunakan dengan segera. Dengan kata lain, bentuk aktiva yang paling liquid di sini yaitu adalah aktiva yang paling mudah untuk dicairkan atau ditunaikan. Kemudian, kepemilikan kas atau cash holdings adalah jumlah kas yang dimiliki oleh suatu lembaga atau organisasi. Cash flow atau aliran kas merupakan arus kas yang ada di sebuah perusahaan maupun dalam lembaga tertentu dan pada periode tertentu. Cash flow menggambarkan berapa uang yang masuk atau cash in ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukannya. Cash flow juga menggambarkan berapa uang yang keluar atau cash out serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Terdapat dua macam aliran kas. Yang pertama ada cash inflow atau aliran kas masuk. Yang kedua ada cash outflow atau aliran kas keluar. Yang pertama yaitu cash inflow atau aliran kas masuk. Itu merupakan aliran kas yang masuk yang diperoleh dari pendapatan, baik dari penjualan, laba, pembayaran piutang, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada cash outflow atau aliran kas keluar, yakni kas yang dikeluarkan suatu lembaga atau organisasi dalam membiayai kebutuhannya, misalnya untuk membayar gaji karyawan, membayar hutang, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu mengenai strategi dan manajemen kas lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya, manajemen kas merupakan sebuah pengelolaan kas yang tersedia dan dimiliki oleh suatu entitas atau lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan upaya-upaya pengendalian yang baik sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam aktivitas operasional entitas tersebut. Manajemen kas berfungsi sebagai alat untuk menjaga suatu organisasi agar berjalan dengan baik dan semestinya. Melihat bahwasanya kas memang menaruh peranan penting dalam sebuah perusahaan maupun sebuah lembaga, maka memang diperlukan strategi manajemen kas yang baik dalam pengelolaan keuangannya. Keuangan perusahaan yang sehat akan menjamin keberlangsungan dari usaha itu sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam melakukan strategi manajemen kas yaitu seperti yang pertama, menggunakan uang kas yang ada seefektif dan seefisien mungkin. Misalnya, dalam lembaga keuangan syariah, bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya, dan kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Maka sebagai lembaga yang baik, haruslah bisa mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien. Kemudian ada menghindari transaksi yang memiliki risiko tinggi, seperti melakukan hutang yang nilainya sangat besar. Kemudian ada menyiapkan strategi pendanaan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Kebutuhan jangka pendek di sini misalnya ada pembayaran gaji karyawan per bulan, pembayaran listrik per bulan, hutang jangka pendek, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan jangka panjang bisa seperti pembiayaan hutang jangka panjang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu menjaga kestabilan aliran kas. Kemudian ada melakukan evaluasi kinerja pada karyawan terkait pengelolaan manajemen kas guna menciptakan kinerja yang lebih baik lagi ke depannya. C. Motif memegang kas lembaga keuangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kas untuk motif transaksi. Dalam hal ini, uang kas sangat dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi dari lembaga tersebut. Transaksi ini contohnya untuk transaksi keuangan yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah seperti membayar upah para karyawan, membayar kebutuhan listrik, dan sewa gedung. Yang kedua, kas untuk motif berjaga-jaga.
Kas sangat dibutuhkan untuk mengatasi adanya ketidakpastian bagi lembaga keuangan atau perusahaan yang akan dialami pada masa mendatang. Jika nantinya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau terjadi kebutuhannya mendadak. Yang ketiga, kas untuk motif spekulasi. Dalam hal ini, kas dibutuhkan untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga suatu surat berharga ataupun investasi berharga. Dengan begitu, perusahaan akan tetap memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, kebutuhan kas untuk spekulasi dimaksudkan agar perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan apabila ada barang atau kesempatan investasi yang dapat dibeli secara lebih murah. D. Perlunya memiliki kas yang cukup. Tujuan lain dari adanya manajemen kas yakni melakukan efektivitas biaya, pengurangan resiko, serta untuk melakukan efisien penggunaan kas. Manajemen kas juga menilai likuiditas pasar, arus kas, dan investasi, serta bertanggung jawab untuk menyiapkan strategi pendanaan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek maupun kebutuhan jangka panjang. Memiliki kas yang cukup juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses bisnis berjalan dengan baik dan likuiditas perusahaan diharapkan dapat terjaga. Dengan itu, maka tujuan manajemen kas yang baik akan tercapai, yakni suatu entitas dapat menandai atau membayar penuh pengeluarannya tepat pada waktunya dan memenuhi setiap kewajiban sudah saatnya jatuh tempo. Siklus manajemen kas. Siklus manajemen kas merupakan beberapa tahapan atau proses yang berkaitan dengan perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan dana kas. Namun, perlu ditekankan bahwasanya proses yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Siklus manajemen kas meliputi yang pertama, pengumpulan pendapatan. Dalam hal ini, kas diperoleh melalui pengumpulan pendapatan. Misalnya, pemerintah melakukan pengumpulan dana dari pendapatan daerah-daerah, sehingga ketersediaan dana kas aman. Yang kedua, pengeluaran belanja. Seorang bendahara umum haruslah menyusun jadwal pengeluaran belanja apa saja dalam satu periode anggaran. Manajemen kas akan membantu menjamin bahwa pengeluaran belanja akan terpenuhi dengan tepat waktu secara efektif dan efisien. Yang ketiga, penerimaan pembiayaan. Dalam lembaga keuangan syariah, penerimaan pembiayaan merupakan suatu bentuk penerimaan yang masuk ke dalam kas. Contohnya, pembayaran piutang, penjualan saham. Yang keempat, pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan merupakan segala bentuk pengeluaran yang dilakukan, misalnya pembayaran hutang dan pembayaran gaji karyawan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu yang telah kita pelajari bersama dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dan menjadikan ilmu yang bermanfaat kelak di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.